Aku juga nggak mau. Nanti aku udah bilang aku nggak mau politik, nanti tiba-tiba 10 tahun lagi, iya terus nanti tiba-tiba ada memku lagi ngomong kayak gini, jilat ludah sendiri, kan lucu ya. Jadi aku nggak mau. Jadi kalau ngomongin soal perkataan itu, malah menurutku contohnya jangan Gus Dur sama Buya Syafi'i. Ya ngomongnya ya Kiai Ahmad Dahlan sama Mbak Hasyim Asy'ari. Mereka temenan gitu. Dari sananya. Iya, gitu. Jadi emang dari awal bukan musuh-musuhan. Gitu. Lo tahu Gus Dur siapa? Ayahnya. Tadi sudah ada. Mari ke Mama Tari. Mari ke Mama Tari. Mari ke Mama Tari. Mari ke Mama Tari. Yo Salam hari ini. Hari ini spesial sekali, Bang Ari. Terlalu host, opening terlalu host. Apa kabar pemirsa? Kembali lagi di Mari ke Mama Tari, episode spesial kali ini, begitu tuh. Dan sekarang sudah ada bersama kita anak presiden. Anak presiden. Hati-hati loh. Siapa tahu jadi Gus Durian. Kalau kamu sudah bilang seorang anak presiden, kita nanti berjarak, agak hati-hati. Saya itu orangnya gampang gampang sungkan saya, Kak. Iya. Tapi kalau Gus Durian saya merasa dekat. Oh, ini apa? Kali ketemu Jan Etes saya cium tangan. Asli. Iya. Belum pernah ketemu, tapi kayaknya bisa. Kayaknya ada kemungkinan itu ya. Saya tuh sering ditegur sama saya punya istri, sama Nona. Kamu itu dikit-dikit ketemu orang cium tangan, dikit-dikit. Saya tidak bisa lepas dari budaya itu. Apa? Saya juga. Kayak boxnya kayak ini langsung refleks kayak baru apa sih cium tangan gitu. Kadang-kadang yang lebih muda dari saya kelepasan di yang lebih muda dari saya. Oh, saya nggak dicium tangannya tadi. Sini. Nggak bercanda. Nggak. Saya kan so egaliter. Minta. Aku brandingnya tuh egaliter. Jadi nggak usah jangan. Sudah berapa kali saya dibegitukan itu sama beberapa. Ngapain sih cium-cium tangan gitu kayak? Hai, saya orang dulu, feel-nya saya orang dulu. Oh iya memang, secara usia kan juga dulu banget kan. Bukan nilai. Oh nilai. Oh iya nilai. Iya. Kayak Naya dari mana aja? Dari mana-mana. Kemarin di mana, Purwokerto? Keliling aku, Purwokerto, Kebumen, Purbalingga, Wonosobo, Temanggung. Majapahit. Balik Anda kayak Majapahit ketemu Tumenggung. Temanggung, terus Malang, Jogja, Bondowoso. terus enggak, aku bagian Jawa Timurnya nanti. Itu kegiatan apa, Kak? Oh, cari takjil gratis. Serius? Terlalu jauh putarnya, Bos. Masjid-masjid terdekat harusnya ada. Ada di Pasar Pal sini ada, Margonda ada. Kalau mau saya antar besok, ngapain? Terlalu pengen repot kalau hanya sekedar takjil. Ada apa? Itu kegiatannya pribadi apa? Saya menganggap takjil war itu serius. Jadi pertempuran agama. Iya, pertempuran agama. Tapi teman-teman, tolong takjil war jangan terlalu serius. Kenapa? Ada beberapa orang kemarin sama beli takjil, mereka sikut saya. Mualaf belakangan aja. Wah. Saya Islam dari lahir, muka boleh begini, tapi insya Allah saya. Ya kan siapa kalau orang tidak kenal jalan lihat ya wajar dong orang berprasangka begitu. Nanti tinggal dijelaskan biar clear. Tapi itu tahun-tahun lalu tidak ada, baru gara-gara war takjil ini saya disikut nggak boleh beli takjil duluan. Aku tuh punya kecurigaan dulu ya, kenapa bapakku itu bela-belain agama-agama lain itu kan karena kecurigaanku adalah supaya tiap hari besar perayaan agama itu bapakku diundang makan. Itu teoriku dan aku rasa itu valid dan aku rasa hari ini setelah lihat takjil war gitu, aku rasa bapakku tuh emang visioner banget, dia sudah tahu bahwa akan ada takjil war gitu. Jadi dia memprediksi bahwa nanti pada saat hari besar kita datengin semua tuh orang-orang Islam, kita datengin semua untuk ke rumah agama-agama itu pas lagi perayaan, habisin makanannya. Jadi aku yakin ini emang tidak bisa dibantah. Ini tidak bisa dibantah. Ya. Kita kalau bantah ini meragukan visionernya Gus Dur visioner memang. Iya betul. Tapi apakah sampai ke detail ini iya, gitu? Maksudnya ya presiden lain ya anak-anaknya visioner di jabatan. Anda kok di makanan ya? Ya karena makanan itu membangun bangsa. Buktinya gara-gara makanan orang bisa jadi presiden.
Bukan begitu. Sederhana. Tapi Sederhana. kalian Tapi- pusing. Tapi Kok sejujurnya kalian tersinggung seolah-olah ada apa Enggak, gitu? enggak. Sederhana tapi bisa diserang lagi hari kemari. tapi saya sangat mengakui program itu sangat cerdas. Kenapa Bang Ari? Kebutuhan basic. Kita tuh nggak kepikiran. Kita tuh sudah terlalu sok maju gitu. Rakyat ternyata cuma butuh itu dulu gitu. Kayak jangan sampai itu tamparan untuk kita bahwa kalian tuh sok tahu tentang rakyat mungkin. Rakyat cuma butuh makan. Cuma butuh makan. Beda ya Bener kalau sih, kalau bener. pendukungnya beda emang. Pendukung Mat. beda. Bos, jangan sebar isu. Oh, iya, ya. Di balik Saya sampai layar. harus nelpon beberapa orang untuk memastikan posisi saya. Di balik layar, di balik layar. Tapi kan sudah selesai. Selesai. Sudah Kita akan terima kan. apapun yang- Kita hanya bisa mendukung dan mengkritik. Ya kan, kebijakannya bagus kita dukung. Iya, Kebijakannya buruk, ya, kita fungsinya kritik. itu. Karena Iya. kita kan sebenarnya kita kan fokusnya di demokrasinya, bukan di pemilunya, bukan di kontestasi siapa menang siapa kalah. Ya. Kita bukan fans sepak bola. Kita bukan fans sepak Bukan. bola. Kita orang yang support negara ini untuk kemanapun arahnya. Yang penting untuk kebaikan. Ya. Bukan Ya. begitu. Kak Ina ya berbicara soal puasa, wis. Langsung. Masa kau? Set. Setelah kau bicara tadi saya jadi bangga loh. Apa? Kita tuh duduk sama anak presiden. Abang duduk aja bangga. Bayangkan saya pernah 3 tahun program sama dia. Kita berbicara negara ini sangat detail. Makanya saya tidak mendukung Iya. salah satu Kita calon kemarin. Karena kedekatan itu. Setiap orang ngajak di kepala saya, aduh, kayak Inaya lagi di kepala. Sama. Super. Saya tuh diajak ke kiri kanan. Aduh, apa kata Mbak Inai? Kenapa sih teman-teman itu terlalu keras masuk ke dalam kepala kita gitu sama Iya. Menghantui kalian. Asli, tapi ini nggak bohong lah, nggak bohong. Apa ini? Saya pernah ya, secara tidak sengaja ada sebuah job partai. Secara tidak sengaja, tiba-tiba di lock kalender saya, terus oke. Ternyata salah satu partai itu, partai itulah, gitulah. Partai itulah. Saya tampil. Partai colongan. Colongan, jadwal colongan tuh. Jadi saya sudah tahu ketika sudah deal semuanya, baru saya tahu kok ini acara ini di sini tanggal segini gitu kan. Telepon sama dia. Tidak telepon, poster kan saya ada kewajiban story. Dia lihat. Lihat. Masalahnya besoknya Ketemu. kita ketemu di Kompas. Saya datang lagi di Catok. Oke ya, gitu sekarang ya. Saya tidak tahu. Saya cuma orang timur yang cari makan. Karir saya lagi baru awal karir Oke, nih. fine, Mat. Jadi Oke segitu ya, hargamu. oke, wis, gokil. Harga pertemanan kita segitu aja. Akhirnya jadi saya ke bawah sampai di Pilpres ini. Saya takut dibegitukan lagi. Tapi itu bener banget loh, itu ngaruh banget loh. Maksudnya obrolan-obrolan sesaat kita di berbagai kesempatan itu ngaruh banget. Saya itu jadi kayak, aduh, Mbak Alisa ngomong apa nanti ini? Mbak Ina ngomong apa? Udahlah di sini aja lah dulu. Teman-temanku juga banyak gitu, mereka DM, WhatsApp. Aku pilih siapa gini-gini. Aku inget dulu omonganmu begini-begini soal si A, si B, si C. Iya. Wah, aku aja ngomong apa aku udah lupa. Makanya kalau kalian Mereka masih hati-hati, inget-inget berdampak aja. itu, Betul. berdampak. Makanya kalau kalian ada acara yang bareng dan lo waktu lama sama kayak Inaya, abis tag pulang. Tag pulang. Jangan ngobrol. Jangan ngobrol. Sumpah. Supaya nggak dicemarin kepalanya. Jangan, kita tuh ngobrol sampai gelap. Masalahnya sampai ada air mata soal cinta negara, wes. Semuanya. Teman-teman halayak ramai di luar sana. Kita ini sekarang take jam 11:30. 11:30. Tapi Kak Inaya sudah datang dari jam 10:30. 1 jam. Datang jam 9:30. 9:30. Datang 10:30. Ini sekarang 11:30. 2 jam kita menghabiskan waktu. Kita menghabiskan waktu membahas bangsa ini. Kupikir ya katanya ngomongin puasa. Kupikir ngomongin Anda yang bentar lagi mau kawin Tidak. gitu. Sampai sini ternyata yang diomongin masih bangsa juga. Dua jam. Saya ke situ. Dan itu off cam gitu kayak sia-sia ini. Saya ke situ. Masyarakat juga tidak tahu. Saya ke depan, karena depan kalian udah duluan panas. Udah ngobrol duluan ya, udah saya tinggal nimbrung. Betapa sebenarnya kalau diingat-ingat betapa sia-sianya obrolan 2 jam kita tentang negara ini gitu. Tadi kalau di sini udah jadi 2 podcast, 2 Iya. episode. Iya. Dan kalau kita rilis ke penonton juga akan menjadi sebuah setidaknya sumbangan untuk mungkin membangun perspektif baru di masyarakat gitu. Tapi enggak, kita memilih Enggak untuk juga. bertiga aja yang tahu gitu kan. Atau kita bikin program baru. Apa itu? Cuki Mai.
Mamat apa lagi nih? dengar dulu. Cuki Mai bukan makian. Bukan. Curhat kita. Mamat Ari Inayah. Bagus bro. Jadi spasi bukan nyambung. Bagus ya. Aku yakin dia episode 1 habis itu langsung di-ban. Sesuatu yang mengajak lah. Mengajak. Feel-nya, jangan ya. Mending ini, Mamat Ari Inayah membuka obrolan. Apa tuh? Maimu. Astagfirullahaladzim. Iya kan? Maimu lah. Maimu. Mengajak. Itu orang Wakatobi kalau ngajak sini. Maimu. Oh iya. Kita bikin programnya, Maimu. Iya. Jangan Jawa sentis ya. Iya, bahasa-bahasa benar-benar. daerah. Dari Bahasa judulnya daerah aja, sana. dari judulnya aja dia sudah tidak punya gambaran. Mana mau dia ikut bingung kan? Apakah kita bahas menyelam? Gila, menyelamnya suku-suku Bang Ari. Tapi Kak Inayah di puasa ini ada kegiatan apa yang rutin tadi? Yang keliling itu pribadi atau? Enggak, itu sama ibu. Ibu kan memang udah 20 berapa dari tahun 2000 berarti Iya, 24 tahun memang Selalu melakukan itu. Selalu melakukan itu, sahur bareng-bareng sama kelompok-kelompok marginal Iya. gitu. Apapun kelompok ininya marginalnya ya, kayak kemarin ada dari teman-teman nelayan. Di Terus mana tuh? Di Jombang. Oke. Ada dari teman-teman penghayat, ada dari teman-teman ada teman-teman disabel gitu di Kebumen. Terus ada, wah pokoknya banyak lah, ramai banget. Dan itu Jadi, rutin, saya tahu itu itu sih. rutin tiap tahun. Justru dengan orang-orang yang Terpinggirkan lah, sebenarnya maksudnya secara ini, terlupakan atau terpinggirkan gitu. kurang mendapatkan tempat lah mungkin ya, apresiasi mungkin, kurang mendapat perhatian mungkin, kemungkinan besar gitu ya. Iya, dan juga kayak ngajakin bahwa sebenarnya teman-teman yang selama ini kita nyebutnya minoritas, sebenarnya saya nggak begitu suka term itu ya, minoritas mayoritas, karena pertama itu kan dinamis ya, kayak Mamat bisa aja jadi minoritas di sini, di mana gitu ya, tapi di sini di meja ini aja dia mayoritas, aku minoritasnya gitu kan. Nah, dia bisa jadi minoritas di sini, jadi pemberontak di mana gitu. Iya, dengan gun shop-nya enggak. Dorong ini ya. Jadi satu ya, Jadi memang tidak ada terminologi minoritas. Masalahnya mayoritas kalau aku nggak suka pakainya. Ya mungkin kalau untuk istilah ilmiah dan segala macam itu bisa jadi dibutuhkan, tapi kalau dalam dalam inian menilai sistem sosial, itu aku dinamis. nggak terlalu suka itu. Dan kesannya kita jadi kayak melabeli kan kemudian gitu. Nah tapi ini for the sake of memudahkan pembicaraan aja ya gitu. Jadi kelompok-kelompok minoritas sih sebenarnya kan kemudian kita selalu nganggap mereka minoritas gitu. Tapi kan sebenarnya kalau mereka kan tetap mayoritas orang Indonesia satu gitu. Yang kedua kalau ini minoritas kalau digabungin juga tetap menjadi mayoritas sebenarnya gitu. Jadi sense itu yang perlu itu biasanya dalam satu misalnya Ramadan kan 30 atau 29 hari. Ibu sama kakak tuh lakuin itu kapan? Selama berapa hari? Untuk yang bulan yang tahun ini, yang Ramadan ini sekitar 26 hari. Berarti di rumah di Ciganjur nggak ada orang. Terbatas doang dong waktunya, pas mau lebaran doang. Iya, jadi hari pertama puasa sama nantilah hari-hari mau terakhir. takbiran. Iya. Oh, di Ciganjur. Maksudnya ibu kan Kak, jangan terlalu diumbar informasi ini. Ada saya punya teman dia spesialis rumah kosong. kamu mau ngakuin gitu puasa ya. loh, tolong jangan bikin dosa saya bertambah maki Anda dalam hati ya. Dari tahun 2000. Itu dari tahun 2000, dari waktu ibu masih di istana. Jadi itu konsepnya awalnya waktu ibu jadi ibu negara. Gitu. Ada juga waktu itu sempat di Jakarta ya, sahur on the road gitu, tapi yang buat pengamen atau apa gitu-gitu kan, ada juga gitu. Tahu nggak sih? Tadi baru saya mau ngejokes tapi ketahan di lidah saya gitu. Kenapa? Aduh, Mau ngejokes apa? Tadi kan bilang waktu masih di istana. Ada rasa ingin ngejokes saya. Ya tahu deh yang pernah di istana. Kayak ada pantas nggak sih melakukan itu kepada langsung takut gitu kayak sopan nggak sih ini yang pernah teman-teman. Ini jokes banget ini. Yang pernah di istana, mau minum apa? Kita nggak ada apa-apa loh di sini. Kita nggak ada apa-apa di sini. Padahal maksud aku itu cuma pernah Maksud aku juga cuma jokes tadi. Itu program ibu negara. Tapi kalau saya serius, yang pernah di istana mau minum apa? Mau minum apa kak?
Saya masak dulu harus. Nino itu Nino. Nggak ada. Saya harus masak dulu tapi. Aku nggak percaya kalau kamu yang masak, Mat. Kanai. Masak. Jangan nggak usah ancam-ancam kita sama Nino deh. Dengan situasi sekarang ini menurutku Udah Nino biasa ya? Bukan udah biasa. Kalaupun ada Nino, Anda yang harus lebih khawatir. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Kenapa aku kok khawatir dengan Nino? Enggak khawatir ya? Masa sih enggak? Enggak. Cuma Soalnya dia kalau yang aku khawatir, kalau aku aja khawatir, kalian harusnya lebih khawatir lagi. Udah, masak nih. Apa jadi apa? Jadi teh dong, orang bikin teh. Masa orang bikin teh pakai parang itu tadi potong-potong kayu. Aku punya proses ini memang. Potong daun tehnya dong. Oish, luar biasa dia. Oh, Terlalu banyak action. wow. Sampai tumpah terlalu banyak. Terlalu Ini banyak diangkat action. Saya tuh tidak bisa piring gerak plastik dari dalam ini panci, luar biasa. Sagu lempeng. Ini tapi nggak ini loh, nggak nggak- meleot loh. Memang Plastiknya luar piring-piringnya biasa ya. piring-piring mental Tidak, timur. ini siapa bilang? Mental timur piringnya jadi Nggak meleot. Nggak meleot. Bilang plastik, bukan Kecuali diajak Karena Ninu bener nanti datang nih. Gimana? Gak ada jenisnya? ya nggak ada, bukan jenuh sih sebenarnya nggak, karena tiap kondisi beda-beda dan seru-seru gitu. Kayak satu ketika waktu lagi di Belitung tiba-tiba ada bapak-bapak bilang, mungkin sekitar 3 tahun lalu ya, 4 tahun lalu, pokoknya sebelum pandemi, setahun sebelum pandemi, Kak, Ibu, saya titip salam untuk Bapak Gus Dur. Terus kita bingung, Bapak Gus Dur sehat kan? Kita bingung mau jawab apa ya. Yang kayak gitu-gitu misalnya. Iya, dia lucu-lucu, kayak banyak lah kejadian-kejadian. Dia saking semangatnya atau memang dia nggak update informasinya? Nggak tahu aku. Terus ya pokoknya semua orang ketawa, terus dia bingung kenapa semua orang ketawa. Terus ibu-ibu sebelahnya bilang, udah nggak ada. Terus ibuku kan jawab kan, nanti ya insya Allah nanti kalau saya ke makamnya saya titipin salamnya gitu. Ibu jawab gitu. Iya, terus ya udah, terus dia baru maaf bu gitu. Tapi lucu, maksudnya beda-beda, selalu ada kondisi-kondisi yang ya beda-beda lah gitu. Dan itu menyenangkan. Kemarin tuh dua tahun nggak ikut kan, nggak ada karena pas pandemi. Ibuku stres banget. Karena udah sering ya dari dulu banget. Iya. Itu yang kita tidak paham sih. Bagaimana? Apa? Nggak. Mana itu yang kita tidak paham. Itulah bedanya Terang Gus Dur. Orang ini kocak banget. Orang jawab. Kayaknya coba iya. Tadi saya mau bicara, tapi kayak mau bicara juga dengan Itulah bedanya Terang Gus Dur dengan yang lain. Kalimat-kalimatnya itu jangan terlalu gampang dipahami. Tadi kita gampang banget. Ini nih ngapain nyari makanan. Ternyata itu makanan kolbu, ya nggak sih? Yang kalian cari di ini. Tanya dulu tujuannya. Bukan ya? Tanya dulu kenapa ibu kenapa terpikirkan untuk melakukan ini, apa nilainya, apa yang ibu mau sampaikan nih Ya ke maksudnya orang-orang. makanan kan kita cari makanan kolbu bukan juga. Tidak se itu. Nggak usah sok-sokin. Iya. Saya terlalu Dia baru mau Arab, terus lu Iya, bisa malam gitu ya. Semangat ya. Semangat ya. Apa nilainya yang mau disampaikan ke orang-orang? Yang mau disampaikan sebenarnya itu adalah Kayak dulu ibu pertama kali ngajak gitu di istana, kayak ayo kita ini dong, karena ibu merasa apa gitu. iya, kalau pesannya itu kan jelas. Pesannya gini, pertama kenapa ngajaknya sahur, jadi bukan buka gitu. Sekarang tuh ada buka karena Bersama. permintaannya semakin banyak gitu, jadi Akhirnya akhirnya buka ibu juga. tuh kadang ibu bisa sehari itu 2 kota. Aduh. Jadi bukanya di kota A, nanti sahurnya di kota B gitu. Nah, saking banyaknya. Nah, tapi awalnya itu kan sebenarnya sahur. Kenapa yang dipilih sahur? Karena yang pertama itu ngajak orang untuk puasa. Kalau buka kan ngajak orang untuk batalin puasa gitu. Nah, kalau sahur ngajak orang untuk puasa, satu. Yang kedua, poinnya bahwa orang-orang yang sama ini dianggap marginal itu ya tetap harus diperhatikan gitu, bahwa kita ini sebenarnya bareng gitu. Kita juga bersaudara gitu, butuh
butuh tempat gitu, butuh didengar. Butuh didengar. paling tidak butuh Iya. ditengokin lah gitu. Maksudnya, butuh didengar. Kalau orang bukan orang sakit ini. Bukan. Kamar dulu aja nih. Nggak Ngapain usah ditengokin gitu. maksudnya kayak buah lagi? Nggak usah. Kayak Bang Apalagi bikin- buah-buah belum tentu Mega boleh makan buah. Kadang dokter bilang nggak boleh Iya, ya. nggak boleh. Iya. Tahun 2000 ketika ini pertama dilakukan ya. Inaya umur berapa Kak Inaya? Aku umur waktu itu masih SMA. SMA. Dan tinggal di istana. Bro, sorry bro. Ya nggak begitu juga. Kita Bang. SMA, Nggak begitu ke situ juga. arahnya ya. Apa sih dia ngomong apa? Saya tadi mau SMA berarti jatuhnya. Iya, SMA. Kakek di istana itu SMA. SMA. Pas iya, Bapak makanya saya jadi tuh presiden. membayangkan, Iya. saya tuh membayangkan bagaimana ya rasanya masih SMA tapi kayak di istana gitu. Nggak enak. Ada, hah? Nggak enak. Sabar dulu bos, saya ini kalau SMA ditanya tinggal di istana saya pasti senang sekali Loh, sih. kenapa? Itu bukan kali pertama. Era Kartini juga keluar dari istana. Iya. Karena merasa di istana dia tidak bebas untuk menyuarakan apa yang dia yakini. Tahu deh yang pernah di istana fak-fak. Tidak ada. Dia di istana boneka dia dulu. Kamu keluar dari istana boneka. Kenapa? Jadi ujung-ujung. Kenapa tidak enak di istana? Kalau aku sih nggak enak. Masih SMA nih? Iya. Nggak enak karena Pas puasa juga nggak enak. pas puasa nggak enak, nggak ada temennya, nggak ada yang sahur nggak ada gitu keliling Pas keliling pampres nggak gitu. Nggak. Nggak jalan keliling istana. Kayak gini, Beda ya kalau ngobrol sama Mama Gansop Iya, gitu. iya, sama- iya. Itu kan ada Beda. tanda peringatan, tanda Usah apa kan kampanye boleh. pakai gunshopnya itu Kampanye usah. pakai gansop memang. Selalu harus. Apa yang bikin kayak istana itu tidak seindah yang dibayangkan orang-orang lah? Itu gantung orangnya juga sih ya. Ada mungkin yang suka Menikmati. gitu ya, menikmati. Kalau waktu itu kan aku nggak suka karena kayak Jiwa SMA-nya. segala sesuatu ya. Maksudnya gini loh, umur 17 tahun 16 tahun itu kan momen peralihan ya. Dan itu kan nggak enak tuh gitu. Pengen bebas. Iya, santai, pengennya kemana. nyantai, bebas. Nongkrong apa aja segala, gitu. nongkrong, Bukan bebas gitu. untuk apa, tapi pengen nongkrong sesuka hatinya aja gitu. ya. Iya, Dan dan belum selalu itu terlalu- loh. Dan yang kayak gini nih, kayak tadi, dia kan apa pernah tinggal di sana. Itu nggak enak tuh, sense apa kayak beda sendiri tuh, kayak diceng-cengin Kayak gitu kan. tongkrongan ya? Iya, Tongkrongan terus kayak, gitu. ya ada malasnya ada dia bawa pengawal gitu. Kan Kaku nggak enak pasti, tuh, iya, kayak iya. gitu. Lagian apa namanya? Zaman itu kakak udah aware soal politik, naik turunnya pergolakan politik, udah belum. Belum. Nah, apalagi itu kan makin Iya. kayak apaan sih? Iya, lu bayangin nggak sih sehari gue naik angkot, masih naik angkot segala macam, terus tiba-tiba besoknya nggak boleh naik angkot gitu. Diantar kemana-mana. Iya, tiba-tiba ada orang yang ngikutin kemana-mana harus sama mereka, itu nggak enak banget gitu. Yang tadinya naik angkot gitu. Ini ada pengawal ya? Kakak untung pengawal, Kak. Teman saya tuh kalau nongkrong kemana-mana ada binatang dua di samping tuh. Wow. Ada yang binatang. Pengawalnya pakai kalbu tadi itu Iya, ya. pakai gitu. kalbu yang ngomong-ngomongin luar kalbu biasa tadi. Gitu ya. Karena kan Bang, Gitu. Di sebelah sini tanduk apa kambing tapi tanduknya di sini. Di sini Iya, manusia maksudnya tapi begitu kan? kakinya Iya, kuda iya. gitu Iya, kan. Di sini ikan Oh, tapi kan. bukan bawahnya ikan, atasnya yang ikan. Bawahnya kaki manusia. Agak megap-megap dia ya. Udah duyung terbalik. Iya kalau Putri Duyung itu kebalik. tapi begitu kan saya. Putri Duyung itu bawahnya Kalau yang ikan. duyung kebalik itu ada nggak ya filmnya Ada. tuh? Siap? Betul dulu kepala kepalanya. Enggak itu. Bukan di bawah. Pokoknya Bukan Putri ini Duyung itu. palanya lohan gitu kan. Iya. Tapi bawahnya Bawahnya tetap kaki. kaki gitu. Tapi memang konsepnya begitu. Putri Duyung itu atasnya perempuan, bawahnya ikan. Kalau Putra Duyung terbalik. Ada kisah Bawahnya cinta. kaki, atasnya ikan kerapu. Kita gitu. bahas sahur, Cupang bahas banget. puasa di istana, tiba-tiba bahas ikan lohan di kepala kaki manusia. Kayak itu dibuat kisah cintanya gimana gitu ya. Astagfirullah. Ya kan kalau orang kan selalu bilang, oh jatuh cinta pada duyung gitu kan ya. Saling melengkapi Duyung. jatuhnya kan. Makanya itu kenapa Putri Duyung selalu berusaha jatuh cinta sama manusia. Karena Putra Duyungnya tidak menarik. Masa bawahnya berenang kaki, isinya ikan. Agak Aneh capek banget, dia. aneh banget. Apa dayung-dayung Karena dari kaki. hal-hal itu apa yang pergi sekarang keliling, terus kemudian nah dari dulu di istananya juga ibu udah suka keliling, ajak anak-anaknya.
Hal itu yang apakah yang membuat kayak jarak antara misalnya kayak naik ke kita gitu atau ke Alisa kayak ini ke kita itu tidak terlalu berjalan karena dari dulunya sudah diajarkan untuk ya ketika Ramadan atau apa untuk turun gitu. Enggak sih, lebih kalau diajarin sama orang tua aku bilang, kalau mau ngambil hati masyarakat untuk pemilu, kamu deket-deketin lah orang biasa gitu. Keren. Ada apa? Percaya nggak? Percaya nggak? Tidak searif dan bijaksana itu ya. Nggak Saya itu selalu bayangkan saya makanan kalbu ya. Suara rakyat. Enggak lah, bercanda. Kita tahu bercanda. Enggak bercanda. Kita tahu bercanda. Apa tadi pertanyaannya? Iya, maksudnya apakah itu yang membuat kedekatan? Gampang ngobrol sama orang-orang seperti kami yang jelata-jelata ini. Iya. Bukan di kami juga, maksudnya masyarakat orang-orang yang saya merasa saya orang-orang yang apa namanya? Sorry, saya merasa sampai hari ini saya jelata. Ya udah sih, masa kalau ngobrol aja. Kalau saya kan pilihannya Orang cuma ini agak sombong. Orang ini agak sombong. Apa? Kau tidak mau merasa Bukan saya jelata? sombong. Saya merasa jelata, tapi saya tidak terima kalau Anda dibilang jelata ya. Saya jelata. Anda rumah di Cinere 15 miliar, bangsat. Tapi kan aku nggak punya gadget begitu kan. Sampai gara-gara itu sekarang saya kerja terus-terusan. Kalau punya rumah mahal tapi nggak kerja kan itu baru oke ya. Punya rumah abis itu kita Iya, maksudnya kakak. Jadi bazar, jadi bayarannya rumah Kemarin dia. Makasih. dia amankan 2 tahun. Aman. Aman 2 tahun. 2 tahun aja tapi 3 tahun. Saya sudah bilang kan saya 3 tahunnya tunggu pilpres berikut. Saya patok 2M dikasih kemarin. Tapi diterima 3M. Bukan, saya dapat 2M. Makasih Mas. Jokes saja gitu. Dia makin bapak-bapak loh. Iya, itu jokes zaman bapak. Sumpah orang komentar di YouTube kita ini ya, Kak. Bang Ari makin kesini makin jokes bapak-bapak ya. Ya udah nikah mah, udah nikah beda mah. Dia nikah kan di situ. Udah bapak-bapak. Bukan baru sekarang Anda punya anak, sudah dari 1 tahun lalu, tapi baru tapi di kan akhir-akhir itu kan ini. belum diakuin waktu itu. Semenjak Quickcon keluar. Liar sekali pembicaraan. Dia jokes bapak-bapak semenjak Quickcon keluar. Oh gitu. Iya. Semenjak hasil Quickcon keluar. Apa itu bentuk depresi? Apa gimana? Gak tahu, makanya saya mau pertanyakan kenapa semenjak hasil Quickcon keluar terus rekapitulasi KPU, Anda jokesnya bapak-bapak. Sejak kapan saya punya kepentingan dengan Quickcon itu? Jangan kau menghubung-hubungkan. Wih. Dia mentang-mentang ini bisnis senjatanya dia aman ini. Wih, tidak. Itu ya yang membuat ini ada. Gampang ngobrol sama orang. Apa pada sih? umumnya. Ya biasa aja, kalau ngobrol aja sama orang-orang. Nah, itu yang kan- penting enak diajak ngobrol, udah gitu aja. Dia mau apa kek, latar belakangnya apa juga. Nah itu, maksudnya hal itu yang membuat latar belakang itu apa tidak juga? Hal-hal yang ibu ajak terus. Aku nggak tahu ya, mungkin karena bapakku itu kan maksudnya gini, latar belakangnya itu dari awal nongkrongnya sama siapa aja dan segala macam. Karena aku juga, makanya aku bilang kan sehari sebelum, bahkan paginya sebelum bapakku tuh Dilantik. malamnya dilantik gitu, diumumin menang gitu ya. Sorry, nggak menang, jadi presiden. Yang menang bukan bapakku kan waktu itu. Poros tengah hidup. Poros tengah. Pagi aku masih berangkat pakai angkot gitu, Mat. Terus jadi Perubahannya itu terlalu tiba-tiba ya. Iya, jadi ya udah biasa emang udah biasanya hidupnya juga kayak gitu. Jadi dari sebelumnya juga udah gitu. Aku bukan anak silver spoon ya, sebutannya itu bukan Apa silver spoon. Maksudnya kayak lahir Sendok perak. Sendoknya perak Iya. gitu. Kok ketawa kan saya? Kok pandang remeh saya? Dia paham bahasa Inggris sekarang. Iya, dia belajar bahasa Inggris. Oh, tahu silver spoon tidak? Itu sendok perak. Sendok perak. Silver spoon tahu tidak? Coklat. Apa sa? Sendok Tapi coklat. silver perak. Kenapa jadi coklat ya? Ratu Iya. perak. Kalau manusia silver dia tahu. Kerjanya dia dulu soalnya. Iya. Silver Tanjung Man. Perak tahu nggak? Silver Tanjung. Silver Bay. Silver Bay. Apa? Silver Bay. Tanjung Tanjung Perak. itu Bay. Ya. Itu baik. Bapak-bapak kan? Santai aja jokes Iya, itu. Jangan terlalu nge-push. Tapi itu ibu sendiri yang bikin, tapi teman-teman di Gus Durian juga kan saya kenal beberapa gitu, pernah ikut kegiatannya juga. Itu melakukan hal yang sama juga. Iya, akhirnya kan nggak kerasa ya ininya ya, apa manfaatnya Vibes-nya itu ya. loh, dan vibes itu, dan apalagi sekarang aku rasa karena salah satu yang ditekankan sama ibu itu kan adalah sense ayo kebersamaan, kita bareng-bareng, kita ini sama-sama orang Indonesia loh,
seminoritas apapun, semayoritas apapun, pada akhirnya kita sama-sama orang Indonesia gitu. Jadi ya udah ayo kita fokus di situ. Nah lebih banyak kayak gitu, jadi ya udah karena berjalan aja akhirnya Gus Durian juga mengikuti aja. Semua berjalan alami saja gitu kan. Iya, organik. Hati-hati. Si kualat sih sering ngeledekin Bang Ali soalnya. Hati-hati, saya sudah bilang tadi. Pokoknya dia itu kalau ke saya itu cuma 2 hal itu kadang-kadang yang suka. Ini nih. Oh oke. Pas dia bilang tadi, aduh aku kayaknya kualat nih. Yang mana nih? Yang mana nih? Yang ini apa yang ini? Yang itu. Kayak selamat berjuang. Gambar nih. Semangat kakakku. Iya, saya minta tips-tips dari Bang Ali bagaimana bisa menjalani Woi, itu. tapi dia mahir. Saya awalnya kan gak disetujui. Oh, kamu ya iyalah. Dibahas ini. Iya. Oh ya iyalah. Itu Wajar. sudah jelas. Kok bisa di Anda dia Anda merasa tidak harusnya disetujui deh. Di saya kok Karena dia mau ngalaf. Oh iya. Kalau kamu kebalikannya. Astagfirullah. Balik ke Kalau Inaya. punya nama saja aku ganti Matex kok. Ya daripada Brotex. Abdur nama samaran SMP Brotex. Di sekolahnya anak dulu ada nggak sih nama-nama samaran di Jakarta ini? Kak Inaya dulu nama samaran apa? Ada dong nama-nama yang hanya kawan-kawan dekat lah. Ah udah lah, jangan lah. Berarti rusak. Malu lah. Berarti rusak sekali. Berarti rusak sekali. Kayaknya Malu tidak lah. akan serusak Brotex sih. Brotex terus. Masalahnya Dulu yang ini ya, dulu kan pas lagi zaman chatting-chattingan gitu kan. Nah, terus udah gitu aku pakai nama samaranku itu. Terus ada pengawalku itu emang orangnya ganjen banget. Iya udah. Terus aku itulah, aku prank lah. Aku pakai si nama samaran gitu, aku flirting sama si cowok itu, sama si pengawalku ini. Wah dia seneng banget, ya gini dia cerita ke aku tiap hari. Tapi dia nggak Wah, tahu. aku ketemu cewek gini. Iya dia nggak tahu kalau itu aku. Bang Iwan, mohon maaf. Orang ini sejahili dari dulu. Rusuh. Pernah nggak lari dari pengawal? Iya sering lah. Hah? Sering. Membahayakan nggak sih itu? Iya membahayakan karir mereka. dia, iya benar, bukan membahayakan aku. Jadi dulu kalau waktu zaman apalagi waktu kan masih abis itu maba apa namanya Masuk, nggak berani lah, mahasiswa. takut sama kakak kelas gitu. Jadi aku bilangnya, aku alasannya bilang sama pengawalku, aku nggak boleh bawa pengawal, nanti aku di ini loh, aku nanti di aku lagi di ospek, nanti aku di bojokin apa? tekan-tekan sama kakak kelas, udah kamu sama senior, udah kamu di depan aja. Iya mbak, gitu. Jadi di depan. Ya udah, aku pulang lewat belakang lah. Naik di atas kereta, udah di atas kereta baru aku bilang, aku udah di atas kereta ya, gitu mau pulang. Panik dong. Iya lah panik ya. Masa nggak panik? Panik dong. Kalau di sana teman-temanku udah nunggu di bawah jendela kamar, jadi kan kamarnya jendelanya kan gede-gede ya kan, ya apa kan gedung zaman dulu kan gitu, jadi gede-gede. Terus mereka nunggu pakai mobil di bawah situ. Aku sama kakakku lompat, terus kita masuk tupan gitu. Kakak yang mana nih? Yang nomor 3 lah, sama gemblungnya. Ya udah. Lucu banget. Rusuhnya itu. Iya, terus ya udah kita keluar. Nanti udah di luar kita baru bilang, kita di luar gitu, kita segala macam. Tapi teman-teman pernah masuk ke sana nggak sih? Iya nginep juga sering. Di istana. Tapi pemeriksaan dulu. Nah itulah mereka bingung waktu kakakku yang nomor 3 ulang tahun. Nah kakakku yang nomor 3 kan temennya aktivis-aktivis, aktivis-aktivis kampus. Terus pas lagi kakakku ulang tahun mau makan-makan gitu kan, mau potong tumpeng. Terus dari aku dengar apa namanya yang pas pampres dari pos bilang, "Komandan, ini semuanya pakai celana pendek sama sandal jepit aja, ini gimana ini?" Tidak peduli. Rumah, Tipis ya. Maksudnya kayak mau main ke rumah Tipis. bener. Jadinya mau main ke rumah teman. Benar. Konteksnya bukan mau Jadi, ke istana presiden. Bebas aja ya, pakaiannya bebas aja. Kebetulan temannya anak presiden. Secara tidak sengaja nih ke istana presiden. Kita nggak ada tujuan ke istana presiden. Enggak, cuma Kita mau ke main ke rumah rumah teman. teman, mau nongkrong gitu. Tapi memang
dikawal itu juga di satu sisi mungkin untuk keamanan, tapi sisi sebenarnya untuk yang dikawal belum tentu nyaman ya. Iya. Coba kau cerita yang kau dikawal sama Buser waktu Tidak kasus ada. tahun lalu. Tidak ada. Tidak kasus apa? Kau cerita tidak apa-apa. Tidak ada. Iya, dikawal terus dibawa ke kota dulu nggak? Tidak pernah sama Saya sekali. yakin. Saya ingatnya Oh, dulu. kamu langsung ngaku gitu ya? Cepat sambarnya Ibu Ide. Nah, kakak juga di dunia di dunia entertain juga. Iya. Sebenarnya tuh jalur masuknya lewat apa sih? Jalur Saya tuh sebelum masuknya sempat lewat tanya waktu kita di Kompas ya. Kita apa? Maksudnya anak presiden itu proposalnya kemana gitu? bukan. Casting Yes. atau apa? Bukan. CV-nya Maksudnya kenapa tiba-tiba ada juga di dunia entertain gitu? Kakak oke Jack juga. Kan aku nerusin bapakku. Bapakku kan pelawak full time komedian. Part Time-nya politisi. presiden. Iya, dia side job-nya presiden. Nggak sengaja jadi presiden. Iya, ya. nggak sengaja. Ya udahlah. Jalanin aja dulu Iya, gitu. cuman side job aja. Sambilan. Segitu ya. Di saat Aslinya pelawak. di saat orang bercita-cita melakukan segala hal untuk mendapat posisi itu, Atau melanjutkan paling sama tidak. Gus Dur menjadi side job. Maksudnya kan pasti ada apa ya? Pasti kayak misalnya nih akan di dunia bisnis rata-rata ya, kita bicara rata-rata yang terjadi gitu. Kalau nggak di dunia politik, dunia bisnis, dunia ini Aku tiba-tiba jualan apa aku bingung juga, Mat. takjil. Kayaknya di depan Ciganjur yang jalan di atas tuh cocok tuh taruh tempat gini sama kue. terlalu setahun sekali, Mat. Tapi Joko itu ya soal anak presiden itu susah nyari kerjaan tuh beneran. Karena dulu itu bingung juga aku habis kuliah, terus aku bingung aku mau cari kerjaan di mana. Nah itu. Serius? Ya, iya. Kenapa maksudnya? Kenapa harus susah maksudnya kayak? Iya aku bingung. Tapi dicariin bapak nggak waktu itu? Enggak, bapakku. Kayak lamar deh di kantor ini. Enggak, Paman, nih paman. bapakku nih. Masa nggak ada paman pejabat-pejabat gitu? Nih bapakku nih yang hobinya kalau ada anaknya, dia nggak akan mau kasih anaknya apapun. Maksudnya gini. Jadi aku tuh kesel banget, bahkan kayak diskusi aja, bapakku tuh nggak mau kasih Narasumber gitu. Iya, kayak gitu-gitu aja nggak mau. Jadi kayak misalnya gini, Moderator gitu. dulu aku kan kita punya ini ya, apa namanya kayak NGO gitu-gitu ya. Iya. Terus mau bikin ini kita coba diskusi gitu ya. Diskusi biasa aku sama teman-temanku tuh diskusi biasa gitu. Terus aku nanya kayak, "Pak, misalnya hal ini gini itu harusnya gimana sih, Pak?" Ya nggak tahu. Nggak tahu, saya nggak paham. Nanya saya, lu Iya, udah beda presiden nih. kok nanya saya gitu. Saya nggak paham gitu-gitu. Bayangin nggak kalau dia aja nggak paham. Terus kan kita kayak, lah terus Tapi itu apalagi cuma kita. cuma kakak doang yang dijawab Tapi begitu. kalau aku sama teman-temanku begitu, ada aku di situ, bapakku akan jawab gitu. Tapi kalau akunya nggak ada, Dijelasin panjang lebar. jelasin panjang lebar. Tapi nanti kalau ada aku nggak mau ngomong, nggak ngerti, nggak paham. Sudah kamu tanya aja sama orang lain, kamu tanya sama si itu sama ini, kamu pergilah sana, kamu ini cari baca ini. Iya, jadi poinnya bapakku tuh nggak suka ngasih anaknya tuh Nyuapin. sesuatu gratisan. Biarin cari sendiri di luar ya. Dia harus cari sendiri, dia harus upaya sendiri. Ya bapakku boro-boro kasih apa lah kerjaan. Aku suatu hari bilang aku minta bolos saja Pak, kasih bolos Pak. Bapak telepon apa namanya guruku Pak, bilang aku sakit. Marahin aku. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya iyalah. Bisa gitu ya, Pak. Telepon. Habis, Pak. Tapi mungkin anak-anak Sekali. yang lain diiyain ya. Nggak tahu. Kan nggak tahu gitu. Mungkin. Aja gitu kan. Iya nggak tahu juga. Tapi Ada ini nggak beban tersendiri kayak, ini kayaknya gara-gara saya jadi anak presiden deh ini. Ada nggak pernah kejadian kayak pengen sesuatu nggak kesampaian atau terganjal, terus kayak, ini kayaknya gara-gara saya anak presiden deh, bukan karena apa deh, enggak? itu kayak tadi tuh teman-teman pada lebih banyak yang kayak misalnya kayak gini ya. Kadang saya nggak tahu. Saya lebih senang kalau orang nggak tahu saya siapa gitu. Terus nanti udah temenan lama terus dia baru tahu gitu. Karena saya kadang-kadang suka gini nih. Misalnya pernah suatu kejadian si A gitu ya, dia cerita lah sama saya. Si Anu tuh begini ya. Terus aku bilang, masa sih? Enggak, dia baik kok. Terus si A ini ngomong gini, ya kamu itu Inai Wahid, kamu tuh nggak layak untuk menilai orang. Kaget tau. Kenapa? Kok gitu? Iya, kenapa tuh? Karena dia bilang, semua orang kemungkinan akan baik sama lu gitu. Iya sih.
make sense sih. Benar. Nah itu yang aku susah gitu. Jadi Orang kadang-kadang akan aku palsu nggak semua tahu, nih. aku nggak tahu orang tuh beneran. Jadi makanya Tulus kadang-kadang apa aku enggak, gitu. mendingan orang nggak paham gitu. Nanti kalau Bukan udah karena temenan, radarnya yang nggak jalan, tapi karena orang-orang di sekitarnya akan langsung adjustment gitu ketika, wah ini anak presiden nih, sungkem gitu ya. ya ini nih Wahid nih gitu. Iya. Ini anaknya Gus Dur, terus belum apa-apa udah gimana duluan. Tetap gitu. saya begitu banget ya orangnya ya. For your information teman-teman. Saya tuh kalau ada gini, sungkan saya tuh orangnya sungkanan banget. Sungkan saya. Saya cerita ya Bang, awal saya dipanggil untuk Kompas tuh ngobrol pintar lah. Itu kan sudah ada ibu ini ya, sama Nitya Anissa ya. Terus masuk ya. Oke Nitya, oke lah, anchor, host lah, apa namanya, dia di orang Kompas lah gitu. Sekarang makanya bisa nggak ya gitu. Awal-awal ada gitu loh. Gugup kan? Hari pertama, hari kedua, hilang semua. kayaknya Beda nih. Kayaknya coba dicek deh, bukan anak presiden. Ya kayaknya agak ini. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Habib dari mana ini? Waalaikumsalam. Jadi ini selalu kenapa ini kreatif teman-teman. Kenapa selalu pendekatan kostumnya agak-agak offside ya? Waalaikumsalam. Iya Pak. Kenapa? Bib, ini manggilnya apa nih Bib? Jangan dong. Ya apa? Tuh, dia takut Siapa? sendiri. Ditanya tuh siapa? Habib. Jangan ngaku-ngaku. Kamu jangan nanti ngaku-ngaku kamu ditelusuri. Habib. Kamu beneran Namamu Habib siapa? apa Nama enggak? siapa? Aan. Nama lengkap? Aan Faujan Rahman. Nama keren? Aan gigit bibir. Berani. Tapi nggak keren. Berani-beraninya gigit bibir di depan seorang anak presiden. Kamu kenal nggak? Apa bang? Kenapa sih kamu kenapa? Enggak emang. Dia kayak radio, makanya kita taruh radio di situ. Kalau kegeser sedikit frekuensi lah. Pantas. Sorry. Ini ke situ. Ya, sorry. Sinyalnya agak jauh. Kau ngapain mau ke sini? Mau ajak Bang Mamat sholat. Wih, Bang Mamat doang yang diajak. Ini mulai bangsat nih ya teman-teman ini ya. Ini yang lain enggak? Kenapa cuma saya yang diajak sholat? Ya meskipun Bang Mamat nggak pernah puasa, setidaknya Saya siram kau dengan air. Saya siram kau dengan air lama-lama nih. Sejak kapan saya tidak puasa? Tidak Kau semua. bilang Dio, Sali, ya itu tidak puasa. Tidak semua hal itu harus dibagi di publik. Itu ada beberapa hal yang kayaknya kita aja yang tahu. Anda menutup karena Itu aja. saya puasaan. oh iya. Udah, begitu. Perasaan kau tidak pernah begini deh. Kau tiba-tiba Kenapa alim sih? sekali. Kenapa? Mau nanya Kaks. Fokus di pertanyaan dia. Kau tidak biasanya datang dengan serapi ini, sekeren ini. Kenapa tiba-tiba datang? Bukan jawabannya. Saya mau tanya kan. Orang tanya kok tanya balik. Kenapa kau berpakaian dulu. begini? Kenapa kau berpakaian begini? Emangnya nggak boleh bang? Nggak boleh bang. Kau nanti pakai baju yang Iya, kenapa ukuran- pakai long dress? Iya. Nggak apa-apa. Tumben, biasanya katanya pakai celana pendek tuh. Iya. Iya. Kenapa nih tiba-tiba apa pulang sholat ke apa ke? Apa mentang-mentang ada sosok tokoh? Habis pulang sholat. Oh, pulang sholat. Celana Taraweh. umroh. Iya. Tapi kayaknya ini satu terlalu agak besar, satu angka di atasnya nomornya kamu. Enggak Iya. pas bang. Tidak. Terus dia kayak hangir begitu. Tidak ya? Sengaja ya biar bisa ngantongin apa gitu ya. Iya. Dia ngantongin Oh, sendal. pemaling, kan? Pemaling. Kalau pas keluar dari masjid gitu ya ngantongin apa gitu. Ngantongin apa dong keluar dari Kemarin masjid? kemarin Ngantongin apa keluar dari masjid? kemarin saya dapat dia ngantongin khotib. Oh, tip. Tidak ada di sini. Oh, udah enggak ada. Kamu tanya apa sama Kak Tanya Inaya? apa? Ini apa? Kak Inaya. Kok tahu saya ada di sini sih? Tahu. Ini. Saya makin kesini ya, makin curiga dia ini intel. Kamu intel. Setiap ada orang, ada tamu datang sini, dia selalu muncul.
Duduk aja. Tanpa itu tanpa ngomong. Tanya. Tanya Kak, permisi, saya boleh duduk. Iya. Masa gitu harus Pegel, aku diajarin? tanya dulu, pegel. Jangan terlalu mengikuti instruksi. Kreatif dulu. Maksudnya kreatif bilang, duduk itu kan. Oh, Kak, saya boleh duduk. Gitu. Kreatif suruh, duduk. Kaget. Jangan informasi itu dicerna dulu, perintahnya gitu, jangan Ya. langsung. Baru masuk motor kita kayak izin. Saya boleh duduk sini. Bukan kau duduk. Untung gak enak ya. Tadi agak ke sana. Kalau pas di ujung sini kan tidak enak. Nah, mau tanya apa? Kamu. Nggak angkot. Kamu tanya apa? Ini apa? Kak Ina ya ceritain dong pengalaman puasa bersama ayahanda Gus Dur. Bagus. Kau tahu Gus Dur siapa? Ayahnya. Tadi sudah ada di kalimat itu ayahanda Gus Dur. Presiden pertama di Indonesia siapa? Soekarno. Oke, bagus. Kedua. Kedua Megawati. Ketiga. Oke, kita ikut bola main dia. Ketiga siapa presiden ketiga? Jangan dulu. Presiden di Indonesia ada berapa? Ada berapa dulu? Ada 7. 7. Betul dong. Oke nih, masuk akal. Tujuh. Satu. Pertama. Soekarno. Kedua. Megawati. Ketiga. Ketiga Jokowi. Ya. Keempat. Keempat Prabowo. Ya. Oke. Kelima. Kelima Anies Baswedan. Keenam. Ketujuh. Keenam. Keenam ya. Keenam wakilnya Anies. Siapa namanya? Namanya wakilnya Anies. Pak, susah nanti. Cak Imin. Oh iya. Yang ketujuh? Gibran. Bagus. Berarti pengetahuan sejarahnya kuat banget loh. Kamu dengan pengetahuannya kamu cocok masuk di pertanian atau di apa gitu? Di apa? Pertanian. Fisik. Iya. Geser sini sedikit Kak Ina ya mau duduk. Lah, ke sini bukan ke sana. Nah. Kau mau tanya apa tadi? Apa? Kenapa nanya begitu? Pengalaman itu, pengalaman Apa puasa. pentingnya kamu Apa tahu? pentingnya buat Aan tahu? Karena disuruh kreatif. Pengen tahu aja Kak. Kenapa kau tertarik sama sosok tadi kau sebut siapa? Ayahanda. Sebagai ayahanda? Gus Dur. Gus Dur. Gus Dur ini Jadi Gus Dur pekerjaannya apa? pekerjaannya apa? Untuk penghidupannya apa? Mata pencariannya? Buruh. Iya. Pernah jadi buruh tulis lah itu kan. Betul-betul dia tidak tahu loh ini. Astagfirullahaladzim. Ya ampun mereka. Ampun. Jadi betul-betul di luar ya, di luar. Tapi kamu pengetahuan. tahu nggak sih Gus Dur siapa? Jangan kamu juga nggak tahu Gus Dur siapa? Gus Dur. Yang betul nih. Gus Dur itu kayak ustad. Iya sih, Iya, benar iya, juga. iya. Boleh lah kategori itu Ustaz. Iya betul juga sih. Boleh juga. Ada Gusnya kan? Iya. Terus? Bukannya Agus ya namanya, karena namanya itu Agus Ustad. jadi dipanggil ada dia Ustad. Ustad jadi dipanggilnya Gus Dur. Oh. Hilang. Oke, hilang. Frekuensi. Boleh dijawab. Tapi boleh dijawab aja Kak. Bagaimana rasanya gitu? Puasa apa tadi pertanyaan? Puasa sebagai Bersama. Bersama ayahanda. Iya gitu-gitu aja sama kayak yang Sahur, lain sama ya, bapaknya. buka. Sahur buka. Jangan bunyiin tangan tiba-tiba. Kamu gimana kamu waktu pengalaman sama bapakmu? Bapakmu namanya siapa? Bapak namanya Muhi. Pak Muhi. Pak Muhi kerjanya apa? Jangan Supir. ketawa, Vera. Supir apa? Supir box. Mobil box. Supir mobil box. Iya. Bagaimana Puasa. Aan pengalaman puasa bersama Pak Muhi? Kagak pernah ikut puasa. Pak Muhi. Pak Muhi Kamu apaan? apaan? Aan. Astagfirullah. Kamu ngajakin dia sholat tapi kamu nggak pernah puasa. Astagfirullah. Pernah. Cuma pembukaan. Sama closing. Iya, makasih. ada lagi nggak pertanyaan? Ada lagi pertanyaan apa? Udah. Ada, Bang. Apa? Ini apa? Tapi dia ganteng loh di dandanan gini.
Tuh. Saya perhatikan kok ada kayak raut-raut Abu Lahabnya loh dikit. Bukan. Dia kayak Ariel Noah. Iya. Ariel Noah. Jokesnya bapak-bapak banget tuh. Noah. Iya. Karma abis ngatain. Hati-hati. Apaan? Mau tanya apa? Apa kepentingannya Datang ke sini. apa kepentingannya menjual agama untuk diri sendiri kan? Nah, ini umum. Oh, jadi menurut kamu saya jual agama? Enggak, Nanya umum. Pandangan. Nih dia tuh maksudnya dia kayak gini gitu. Politik banget dia, aneh, gokil ya. Kenapa kamu jual agama? Emang nggak ada yang lagi yang dijual? Nggak ada. Ini maksudmu siapa? Orang-orang siapa? Ada orang-orang kayak begitu? Ada. Tegas lo dijawab ada. Luar Dalam ini biasa. orang. Wah. Filsuf lo ini. Dalam sampai dia tenggelam. Tidak bisa naik lagi nih. Aduh. Iya. Ini Kak, mungkin persempit ya. Kalau politik terus kemudian ini menyelam. Untuk kepentingan diri kan dari dulu lah. Menjual agamanya ini konteksnya untuk apa? Menjual agama untuk kebutuhan politik. Iya. Maksudnya itu mungkin concernnya Kak Inaya juga selama ini bahwa bagaimana agar agama itu tidak menjadi dagangan politik semata gitu. Begitu maksudmu apa? Bukan sih sebenarnya. Begitu. Iya. Yakin? Kunci? Oke. Kamu nanya kayak gini dari hati yang paling dalam. Apa karena diminta? Dari Aan sendiri. Oh, dari Aan Karena sendiri. setahu saya harusnya cuma satu ya, tiba-tiba ada dua. Ada dua, luar biasa ya. Gokil. Kenapa kamu nanya kayak gitu ke saya? Kenapa nggak ke mereka? Apa hubungannya sama saya? Mampus lu. Ya kan yang tamu di sini kan Kak. Betul juga sih. Kita nggak bisa bantah sih. Maksudnya kenapa itu dikasih ke Inaya? Kenapa kamu nanya kayak gitu? Kenapa kamu nggak nanya yang lain? Enggak, tadi langsung dijawab aja Kak. Dia mulai memaksa. Lari. Demanding kamu orangnya. Iya. Memaksa banget, push banget kamu anaknya ya. Bisa nggak tangan di bawah jerisi dia? Gitu aja. Tapi begini. Lah, kocak gini orang, kocak. Gimana Kak Inaya? Biar dia pergi cepat-cepat manusia ini nih. Apa? Dagangan agama untuk politik itu harusnya gimana sih? Jangan atau apa begitu? Ya susah juga kalau mau dibilang jangan kan secara hukum nggak ada juga yang dilanggar. Aturannya gitu ya. Nggak ada ukurannya, nggak ada yang Hukum ini ya, dilanggar. hukum negara Namanya ya? identitas dan kan sah-sah aja sama kayak orang cari suami gitu. Preferensinya apa? Yang seagama. Yang seagama, yang seapa, yang kaya gitu, yang punya gunshop apa kayak terserah lah. Lucu gitu. Yang jadi idola di sosial medianya dia, makanya dideketin kan bisa aja. Bisa aja. Sama, berarti Yang kayak kalau kita ganteng. persempit lagi kayak misalnya Obama di Amerika juga karena identitasnya Ya, sebagai semuanya imigran gitu-gitu iya, kan di semua bawahnya. juga jual identitas apaan juga. Kau paham tidak ini jawaban ini? Wih, si paling paham. Silakan di apa ya? Diulang lagi. Apa tadi? Tadi pertanyaanmu itu Kainanya jawab apa? Si paling paham. Itu Bang Ari. Ya, Jadi kesimpulannya adalah ya Allah, Akbar, Ya, kira apa? main- Makanya nih aku apa? nanya, kesimpulannya Kesimpulanmu apa? Tadi kepanjangan. Nah, Jangan-jangan sebenarnya gini. dua kata aja. Jangan-jangan sebenarnya pertanyaan dia menjual agama untuk politik berapa harganya gitu. Apa gimana sih? Gini, Kanai kan menjelaskan. Mencobalah. Ini menjelaskan kan. Saya lihat, saya hanya pantau dia karena saya tuh kadang-kadang suka kasihan sama bintang tamu. Dia habis tanya apa gitu. Jadi saya perhatikan anak ini nyimak apa enggak. Karena ngomong setelah 4 kata gitu kayak 4 kata kemudian dia tuh kayak Jadi dia batasannya 2 sampai 4 aja enggak? 4 kata. 2 sampai 4 kata aja gitu. Baru Dia masuk. kalau tanya kayak Wait, berasa rumah sendiri ya duduk begini ya. dia kalau tanya alamat gitu kan kayak, "Mas, rumah Pak RT mana ya?" Kalau dijelasin kayak,
Mas lurus aja, belok kanan, dia langsung cepat-cepat pergi itu. Karena itu dulu informasinya. Nanti aja di sana baru dia tanya lagi. belok kanan dulu, Kalau baru belok tanya kanan, belok lagi. kiri, lurus. Wah, Pusing. Sudah, itu aja. Sudah menjawab. Udah. Oke, balik. Udah menjawab. Balik. Masalah paham apa enggak udah urusan belakangan Balik. ya. Bro. Yang Jam penting 12 udah menjawab. malam ngantuk banget ya? Iya. Ngantuk banget ya? Kasihan. Jangan lupa dibalikin ke kostum. Iya. Punya dia itu. Beneran. Punya Pak Muhi. Saya pernah tidak kamu puasa sama bapakmu sendiri? Gak pernah. Kenapa? Kenapa? Gak pernah puasa. puasa. Pak Siapa Muhi? Pak Muhi? Iya. Enggak. Pak Muhi apa kamu? Saya. Lah, ada dua-duanya dong. Dua-duanya dong. Astagfirullah, maaf ya. Tapi itu nyata. Maksudnya kalau apa? Kamu pernah nggak punya pengalaman puasa sama papa kamu? Kalau dua-duanya nggak punya, jadi nggak punya kan? Kayak nggak pernah. Berdua nggak pernah puasa. Ya nggak punya berarti. Ya udah gitu, maaf ya, kita yang bertanya gitu. Kita yang salah lagi Itu saya. lucu Kayaknya banget. yang salah Lucu pertanyaannya. banget. Orang nggak punya pengalaman ya, sama-sama nggak pernah puasa. Tapi Pak Muhinya puasa, tadi dia bilang. Wallahu alam enggak. Ya udah Kita deh. sama-sama nggak tahu sih. Iya. Kau pernah ke Hong Kong nggak? Oh, tidak pernah. Pace pernah ke Hong Kong nggak? Tidak pernah. Kalau kita tanya bagaimana pengalaman kalian berdua ke Hong Kong, kan kayak nggak punya pengalamannya, sama-sama nggak pernah ke Hong Kong. Gitu lah itu. Kita yang salah. Saya yang salah. Kakak salah. Maaf ya An ya, maafin Kakak- aku. kakak salah. Aku Kakak yang salah. salah. Iya, agak susah tuh. Ada lucu. Bagaimana pengalaman kamu pergi sama pasangan ke Hawaii? Nggak pernah, ya nggak punya Saya pengalaman. kaget. Saya tadi udah mulai Iya. deep ketika dia bilang nggak pernah. Saya takutnya mungkin dia bilang, oh ketika lahir mungkin beliau udah Bisa nggak ada, dah, atau apa-apa. ketika dia dewasa pas puasa. Iya. Ternyata Dia bilang dia Ternyata dia bilang dia saya nggak mulai kayak puasa. sama Loh. kasihan lagi nih. Tiba-tiba jawabannya begitu. Karena kita tidak jadi sedih ya. Terus begini ya, dia bangga banget loh ngajak Mamat. berpuasa. Meskipun Kak Mamat nggak pernah puasa, yang penting ayo kita sholat. Gitu. Tapi dia juga nggak puasa. Harusnya paling brengsek. Nah, Ajaib, nemu di mana sih tetangga kayak gitu? Bukan kita yang nemu, dia yang nemu kita. Dia yang nemu Iya. kita. Dia yang nemu kita. Lebih Kita juga tepatnya pertama dia dia ngikutin terus gitu ya. tahun pertama dia datang ngintip-intip. Oh, di sini. Oh, ada orang datang. Pada Indro kan tamu pertama. Tapi situasi sekarang ini, ada nggak gambaran untuk menjadi salah seorang tokoh politik di masa yang akan datang? Karenanya, Maksudnya aku mau ngambil politik apa enggak? Jalur politik ya. jalur politik. Aku Gimana dong? apa di- Masa maksudnya mau sampai kapan kita Bertahan. berbicara dari Aku- lingkaran? Gini, aku fokusnya itu cuman mau nerusin kerjaannya bapakku. Itu satu. Bapak kan dipesan soal ya? politik. Iya makanya tak dulu itu satu. Kalau aku bilang aku nggak mau politik, sebenarnya sampai sejauh ini nggak mau. Tapi kalau aku juga nggak mau. Nanti aku udah bilang aku nggak mau politik, nanti Tiba-tiba tiba-tiba 10 jadi, tahun lagi, iya. iya terus nanti tiba-tiba ada memku lagi ngomong Nah, kayak gini, apa? jilat ludah sendiri, kan lucu ya. iya. Jadi aku nggak mau. Jadi ya udah, Lihat untuk nanti. sejauh ini aku tidak melihat itu Sampai di sebagai ini ya, tayangan ini ya. Iya, Oke. aku sampai hari ini aku tidak melihat itu sebagai Jalan. jalan, sebagai medium yang aku pilih, gitu. Jadi bisa meneruskan apa yang Gus Dur cita-citakan, tapi lewat Iya. jalur yang lain gitu kan. Kalau masih bisa iya, jalur sekarang lain, aku masih bisa atau- ngomongin atau- lewat kebudayaan, Iya, aku masih organisasi ngomongin gitu. lewat organisasi dan segala macam. Masih Sumbangsinya kalau masih bisa lewat podcast. jalur non politik, lewat jalur non Jalur politik dulu non-politik. sumbangsinya gitu. Karena ya. kegiatan yang sebenarnya ya Kak Inaya bikin itu entah kalian tahu atau tidak banyak sekali. Banyak yang berhubungan sama Gus Dur ya. Yang Gus Durian lakukan, Kak Inaya juga secara pribadi yang meng-create. Ada kan beberapa cara kayak yang itu Bang, kita pemecah rekor itu lukisan-lukisan ya. Oh iya, itu Iya. apa namanya? Penjualan kita tuh karena mereka. Oh itu untuk beli, itu waktu pandemi. Itu Pandemi. untuk beli kapal untuk mengangkut perahu ya, itu untuk ngangkutin penderita COVID dari pulau-pulau kecil. Itu sekarang ada di beberapa pulau di Indonesia, ada di daerah timur itu dekat Buton, terus ada satunya di daerah Kepulauan Madura sana, terus satunya lagi aku lupa ditaruh di daerah mana ya, kayaknya mungkin
Itu untuk Sumatera, transportasi mereka ke rumah sakit ya atau ke Iya. puskesmas ya gitu Iya. ya. Iya. Itu kita tertinggi karena kan orang kasihan kan pas yang lelang kita berdua. Iya. Iya loh, mereka dapatnya banyak loh. Masa ada orang yang rating. Muka-mukanya banyak, tiba- mukanya memelas ya. tiba Kayak, banget. kayak, Tiba banget. ini kan lelang, tapi kita masuk, tolonglah, tolong beli lukisan ini. Beli. Jadinya orang, aduh kasihan ya. Kasihan. Artinya langsung Kasihan aja. ini. Orang timur lagi nih pasti susah banget mereka ini. Iya, tapi masih banyak ya kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Salah satunya, yang pasti sih ya itu advokasi. Kayak sekarang nih ada beberapa aktivis yang dibungkam, yang ditangkap karena ngomong apa segala macam. Jadi kita masih tetap melakukan pembelaan, yang kayak gitu iya. tetap jalan. Iya, iya. Udah Gitu. jatuh putusan juga kan beberapa yang akhirnya harus mengalami hukuman penjara hanya gara-gara menyuarakan pendapat kan itu sedih sih. Dan itu pembelaan sebenarnya terhadap kepentingan warga gitu. Jadi kalau Gus Durian sih kita fokusnya di situ. Jadi kalau teman-teman kemarin kan gini, kalau di Gus Durian itu rules nomor 1 adalah tidak boleh ikut politik praktis. Itu sudah jelas. Sudah pasti harus mundur ya Sudah pasti dari label mundur. Gus Durian. Jadi kalau kemarin teman-teman itu suka dengar apa Gus Durian kesini, Gus Durian kesitu, itu bisa dipastikan itu bukan jaringan Gus Oh Durian. iya, kayak tiba-tiba ada salah satu Itu keluarga klaim, iya. mana gitu, itu pribadi klaim. ya. Sama ini yang juga salah dipahami orang. Gus Durian, jaringan Gus Durian itu organisasi, bukan orang-orang yang mengikuti nilai-nilai Gus Dur semata gitu. Iya. Jadi jangan salah kaprah. Jadi kayak Gus Durian tidak memihak ke sini dan tidak memihak itu secara organisasi kan. Iya. Iya. Tapi Iya. pribadi boleh. Iya, pribadi Muhammadiyah boleh. lah. Iya, iya. Ya iyalah, maksudnya sebagai manusia nggak boleh punya inian Pribadi politik. kan. Iya, iya. Itu kan Tapi hak secara politik. organisasi jangan dibawa ke sana. Iya. gitu. Karena kan banyak juga orang yang berpikir bahwa Gus Durian itu orang-orang yang apa namanya mempelajari nilai-nilai Gus Dur saja gitu. Iya. Enggak, Gus Durian itu punya Jaringan Gus Durian, yang punya organisasi komunitas jaringan Gus gitu, Durian. punya Iya. wadah sebenarnya, wadah resmi gitu. Karena sebelum kita masuk ya ke closing gitu. Oh, iya. Masuk ke closing gokil. Masuk mau keluar ya. Iya, sebelum kita masuk ke pintu lalu keluar. Iya. Apa sih? Makin belibet ya di jam-jam Apa kecil ya? ya. Tidak, mau tanya gini. Dulu kan ada tokoh-tokoh kayak Gus Dur, Buya Syafi'i Ma'arif, gitu-gitu kan, yang lintas, ya kan? Iya. Yang lintas, ya satunya di Jogja, satunya Jawa Timur, satunya Muhammadiyah, satunya NU, tapi rekat sekali gitu sehingga umat Islam terutama gitu tidak saling tunjuk, tidak saling apa gitu, semuanya rapi, baik karena yang di atasnya ini cukup bersahabat Akur gitu gitu ya. kan. Nah, ini dua-duanya tidak ada lagi gitu. Buya sebagai tokoh Muhammadiyah. karismatiknya Muhammadiyah, Gus Dur dari NU itu sudah tidak ada. Nah, menurut kakak ya, ke depan kita butuh perekat-perekat kayak gini lagi. Kalaupun iya, kapan? Maksudnya kapan lagi orang kita akan bersalaman kayak begini lagi itu kapan? Kalau ngomongin soal perekatan itu, malah menurutku contohnya jangan Gus Dur sama Buya Syafi'i. Ya ngomongnya ya Kiai Ahmad Dahlan sama Mbah Hasyim Asy'ari. Oh, itu Lah mereka satu- temenan kok temenan gitu. dari sananya. Iya, jadi emang dari awal bukan musuh-musuhan gitu. Iya. Jadi ya itu aja, fokus aja di situ gitu. Kalau ditanya sekarang kayak apa, Daerah udah lah, nggak modern usah inilah gitu. siapa gitu. Ya sih itulah. Si Anu. Itu. Kok Nggak ada. saya deg-degan. Siapa? Nggak ada, udah maksudnya gini, nggak usah nungguin siapa-siapa, ya udah Jangan kita karena aja. individual aja ya kitanya. Jangan Kita karena aja. tokohnya, tapi karena kitanya yang sudah Iya. sadar dengan nilai-nilai kebersamaan. Iya, kalau belum persatuan. ada, kalau emang belum ada, ya udah kita yang jadi Kita aja yang udah. duluan gitu, kita yang memulai. Kita yang mulai, udah nggak Saya usah pikir itu nunggu masuk siapa, akal. nunggu siapa. Iya, iya, Nggak jadi kalau kayak gitu. Setuju. Jadi ukhuwah itu ada di dalam hati kita masing-masing. Betul. Iya. Kekuatan untuk bersatu itu ya. Iya. Persatuan. Tahu tidak ukhuwah Islamiyah, tahu tidak? Tahu, kecuali sama Ansa tidak mau ukuran. Agak takut Tidak boleh ya. begitu dong. Jangan dong. Jangan dong. Tetap harus dirangkul, kecuali dia nggak mau dirangkul. Oh, dia tidak mau dirangkul. Dia duduk aja Ya kayak kan tadi. ada orang, Duduk aja. kan ada orang yang suka ngomong gitu. Ya nanti kita rangkul, kecuali orangnya nggak mau dirangkul. Gian orangnya bilang enggak, saya nggak ikutan deh. Ah siapa juga yang ngajakin? Lah tadi Nah, ngajakin. tadi bilang gua. iya, Pusing, kita benar. nggak tahu mau Ada kemana di nih. situ. Pusing. Aduh pusing sekali. Bangsa ini apa sih maunya kita di sini? Terima kasih Kak Nay. Kak Naya, makasih banyak. Sudah mau terima mampir kasih. di Mari Kemari. Kita Iya. cuma mau menyampaikan saja, Mari Kemari ini adalah sebuah tempat yang
ngobrolnya santai banget. Anda nge-host Fun. Host banget sampai ya. Anda Nge-host banget ya gitu. Bukan, ya. saya mau menyampaikan aja kayak ada nih satu teman yang bikin Acara juga. Acaranya itu Namanya Tenda Tanya. Iya. Jangan ke situ. Jangan ke situ. Kalau nonton narasumbernya aja. Bagus Pas banget bagian hikmahnya. Kamera ke dia hilangin gitu. Siapa Nek. sih? Hostnya itu. Orang ini. Ini inisial aja. Abdul Arsan. Itu bukan inisial, itu nama. Tapi itu dia dulu anak buah aku loh, dia Oke Jack. Betul. Gimana Di dong? perintah tuh. Kalau diajak ini ke tenda tanya nih. Iya, tidak usah tapi. Tidak usah tapi. Nggak usah ya? Karena Tidak usah. Kak Inaya adalah bosnya Iya. di Oke Jack. Iya. Ya, masa bos diajak Panggil sama anak buah? Jangan mau lah. Dia sejak tidak ada Iya. Oke Jack itu sekarang dia tinggalnya di tenda. Dulu kan di ojek gitu. Sekarang dia Bukan tinggalnya dia di dulu tukang tenda. ojek, Oh, dulu dia tukang wah, bersih-bersih. dia tukang bersih-bersih. Cleaning service dia, cleaning. Dia dulu Iya, Oke iya, Clean. Iya. Kak, sukses salam buat teman-teman Gus Durian. Terima kasih, sukses Salam juga buat buat Ibu juga ya. teman-teman juga. Dan ditunggu juga kolaborasinya selama beberapa tahun. Kadang-kadang kita ketemu di forum, Oh kita iya, ketemu di kita sering kegiatan. banget Iya nih. dong. Kedepannya kita menunggu lagi nih. Apa bilang ke Kompas lagi kita siap balik ke ngopi? Gini, Makin seru nih boleh suasananya nggak? kan? Seru Boleh banget. nggak bilang ke Kompas? Nah. Ngopi mau jalan lagi, tapi ajak pisang gorengnya dong. Pisang Ada pisang goreng ya? Ada pisang Iya, goreng boleh iya. nggak? Iya. Ngopi, Cuma ada pisang goreng. barista kan, nggak ada Iya. jualan Pisang goreng. makanan. Ada Ari Keriting tuh pisang gorengnya. ada Enak tuh pisang gorengnya. Iya. Ngopi sama pisang goreng cocok dong. Saya masih ingat ya satu episode Gopi, ya saya tidak pernah lupa. Ada dua sih. Ada dua. Satu waktu kita dihabisin sama netizen. Satu dibully. yang mana tuh? Yang kok nggak ada ya? Itu aku belum. Abis itu kan after itu aku Oh, masuk. iya. Iya, karena kan dibully sama orang timur kan. Iya. Nah, orang timur masuk, tidak dibully aman. lagi. Nah, Biar aman. Wah, ada satu episode ketika sekarang anggota DPR bintang tamunya sekarang sudah jadi orang MK. Ya, singkat ya. aku lupa. Saya sama Kak Ina ini nanya. Iya, lah DPR gimana sih gini. Terus dia bilang, saya keceplosan. Antara keceplosan dan sadar kayak pantas ya dulu Gus Dur mau bubarin DPR. Loh, nggak gitu dong. Gus Dur itu tokoh yang besar. Mungkin itu bukan Gus Dur maksudnya gitu. Gus Dur maksudnya mungkin yang lain, kita aja yang salah nangkep. Kak Inanya sabuk. Emang gitu kok maksud bapak saya? Iya. Mau dilurusin? Enggak. Jangan kita memperkecilkan nama Gus Dur. Siapa bukan maksud begitu Gus Dur. Enggak, memang begitu. Emang Kainanya begitu. sabuk. Lah emang gitu kok maksud bapak saya. Jadi itu nggak mungkin kecil sama Gus Dur. Kalau Lucu maksud sekali. bapaknya nggak kayak gitu, nggak mungkin ada itu upaya-upaya pelengseran itu. Bapak ini langsung Emang kayak, maksudnya itu. oh, ya anaknya. Oke, kita ketemu lagi dengan bintang tamu selanjutnya. Oke. Pamit Saksikan dulu. terus di Mari Kemari. Mari ke Mamat Ari.